Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkanlah saya mewakili perusahaan. Saya akan demo tentang penyebab kebakaran kepada ibu-ibu semua. Semoga setelah dari ini ibu-ibu tahu cara menangani kebakaran dan bijak alat-alat apa aja yang untuk bisa mencegah kebakaran. Oke, baik, langsung saja ya. Penyebab kebakaran itu sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu kerusakan regulator. Kok bisa? Nggih Bu, karena ibu-ibu sudah tahu regulatornya rusak, dol, ngewes, leces, ibu-ibu tetap aja dipaksa untuk dipakai. Nggih, yang paling parah ditumpangi cowek. Nggak ada cowek diganti batako, nggak ada batako diganti batu. Nah kalau misalnya coweknya jatuh, kesenggol, nggak seimbang, terus nggak ada orang rumah, yang terjadi regulatornya ngewes. Kalau sudah ngewes, terjadi seperti ini Bu-ibu. Nggih. Takut gitu nggih. Jadi kalau misalnya regulatornya ibu-ibu rusak, saya sarankan langsung diganti saja, nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab kebakaran yang kedua yaitu kebocoran pada selang. Karena bukti nyatanya selama ibu memasak bertahun-tahun, setelah selesai memasak yang ibu bersihkan hanya kompornya dan jarang membersihkan yang namanya selang. Saya tanya, kapan terakhir ibu-ibu membersihkan selangnya? Pasti ada yang setahun lebih, 2 tahun lebih, bahkan ada yang 5 tahun. Bahkan ada yang dari beli sampai sekarang belum pernah membersihkan selangnya. Betul Bu nggih? Nah kalau ibu bertahun-tahun tidak pernah membersihkan selangnya ibu kena yang namanya minyak panas, kotoran, makanan amis, belum lagi digigit tikus. Tikus itu bukan makan selang atau karet Bu, tapi karena nggak pernah dibersihkan, ada minyaknya, ya pasti tikus makan Ibu, kerikiti. Kalau tikus makan selang atau karet, ban mobil saya habis Ibu, nggih. Nah, karena nggak pernah dibersihkan, akhirnya dikerikiti. Lama-lama juga karatan, pecah. Nah, kalau sudah pecah ada yang seperti ini Bu. Ini ada selang, saya bolongi Bu, nggih. Terus saya sambung. Nah kalau ibu tidak pernah membersihkan, lama-lama selangnya tambah lama, tambah karatan. Kalau udah karatan, kaku. Kalau udah kaku, pecah sekecil kuku. Kalau regulatornya benar-benar yang bagus, dia akan bisa menutup secara otomatis. Kalau misalnya tidak berfungsi dengan baik, gas itu akan keluar Bu, seperti ini Bu. Nah. Jadi saya sarankan ibu selalu membersihkan selangnya, nggih. Tapi kalau saya sarankan kalau membersihkan selang, bersihkan sejak mulai awal ketika ibu beli. Jangan ketika sudah rusak, sudah sakit baru ibu bersihkan, nggih. Nah ini berikut saya akan beritahu cara mencegah kebakaran. Karena namanya ibu-ibu pasti di dapur sifatnya takut. Lebih baik saya kasih cara gimana ibu-ibu bisa mencegah kebakaran. Yang pertama, kalau misalnya regulatornya ibu-ibu rusak, saya sarankan langsung diganti. Tapi kalau misalnya belum sempat ganti, saya sarankan ibu-ibu kalau regulatornya ngawas, kasih yang namanya silikon seperti ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam lubang regulator sampai notok. Nah, dimasukkan sampai masuk, ceklek ya. Lalu dimasukkan ke tabung. Kalau misalnya nggak ngeces, jadi berhasil ibu-ibu ya. Tapi itu hanya sementara saja, sehingga tidak sampai ngawas ya. Jadi pakai silikon ini hanya sementara saja supaya regulator tidak ngawas. Jadi ibu juga tetap siap-siap harus beli regulator yang baru. Dan juga silikon yang buat tabung ibu. Nah ini penggantinya karet merah. Karena kalau karet merah itu melar ya. Kalau yang silikon ini padat. Jadi kalau misalnya dipakai itu padat ibu ya. Nah seperti itu. Jadi harus pertama pakai silikon. Silikonnya ini penggantinya cowek, tapi hanya sementara saja ini, supaya regulator yang ngawas nggak akan ngawas lagi. Yang kedua saya sarankan pakailah selang 3 lapis. Nih. Nah karena kebanyakan ibu-ibu pakai selang yang 1 lapis. Nah yang lentur. Kalau 1 lapis karena ibu jarang membersihkan, kalau sudah bocor ya sudah. Kalau selang 3 lapis, ini kekuatannya ya 3 kali lipat dari selang 1 lapis yang punyanya ibu. Kalau selang 1 lapis punyanya ibu mungkin 2-3 tahun pemakaian. Kalau selang 3 lapis ya 3 kali pemakaiannya ya. Dan enaknya ini kalau misalnya bocor masih ada lapisan kedua, bocor lagi masih ada lapisan ketiga. Nah jadi ini bisa dipakai sampai bertahun-tahun selang 3 lapis. Dan saya sarankan ini alat mencegahnya ini selang 3 lapis yang kedua. Yang ketiga saya sarankan pakai regulator yang semua regulator pasti otomatis semuanya. Tapi apakah ketika selang bocor dia bisa bekerja dengan baik apa tidak? Nah berikut ini ada regulator yang tidak bisa bekerja dengan baik ketika selang bocor. Seperti tadi saja. Nah, seperti ini. Itu regulatornya tidak bekerja dengan baik. Tapi di regulator kami itu ketika ada kebocoran pada selang, itu dia bisa menutup gas secara otomatis karena bekerja dengan baik. Yang tadi juga otomatis, cuma tidak bekerja dengan baik ketika ada kebocoran pada selang. Nah ini seperti lilin aja, kelihatan. Nah otomatis kompor tidak bisa menyala. Ini tinggal kita tiup aja.
Nah, selesai. Jadi ibu tidak perlu khawatir kalau ada kebocoran pada selang, api tidak bisa membesar. Ibu tinggal tiup saja, ibu bisa langsung mematikan apinya, seperti itu. Jadi alat mencegah kebakaran yang keempat, pakai regulator yang ketika selangnya bocor, dia bekerja dengan baik ya. Yang keempat ini, pakai ring atau klem yang berbahan dasar campuran stainless. Jadi kebanyakan ibu-ibu yang klemnya atau ringnya berbahan dasar campuran seng. Itu kalau seng kalau dipakai terus apa yang terjadi? Kan pasti tayang karatan. Apalagi ibu-ibu tidak pernah membersihkan selangnya. Lama-lama kan ditaruh di sini ya. Lama-lama pecah. Kalau sudah pecah lepas-lepas sendiri. Kalau lepas seperti ini nanti. Nah, sekali lagi kalau ibu-ibu pakai klem atau ring kebanyakan dari seng, saya sarankan pakai stainless. Kalau dari seng kebanyakan ibu-ibu nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dilihat, akhirnya klemnya pecah. Kalau pecah lama-lama lepas-lepas sendiri seperti ini loh ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu mau seperti ini, seperti itu ya. Jadi saya sarankan yang keempat pakai ring atau cincin klem yang terbuat dari campuran stainless. Apakah ini bisa karatan? Bisa, tapi agak lama Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu aman, bisa mencegah kebakaran. Saya ulangi lagi, kalau ibu-ibu ingin mencegah kebakaran, pakailah silikon yang untuk regulator dan tabung. Yang kedua, pakailah selang 3 lapis. Yang keempat, pakailah regulator yang bekerja dengan baik ketika ada kebocoran pada selang. Yang keempat, pakailah ring dari stainless. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.